Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Alia Safitri dengan NIM 123075050. Dan saya Selvi Aprianti dengan NIM 123075057. Nah, di video ini kami berdua akan membahas tentang materi Qad dan Qadrul Hasan. Di materi ini kita akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama ada pengertian, dan yang kedua ada landasan hukum, yang ketiga ada rukun dan syarat qad, yang keempat ada rukun dan syarat Qadrul Hasan, dan yang kelima ada manfaat dan aplikasi. Nah, semoga adanya video kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian Qad dan Qadrul Hasan. Pengertian Qad secara umum adalah dalam istilah fikih Islam berarti pinjaman. Qad atau utang yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa tambahan dalam bentuk bunga atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Qad merupakan salah satu transaksi keuangan yang dianjurkan dalam Islam karena berlandaskan pada saling tolong-menolong dan kebaikan sosial dalam hukum Islam. Qad termasuk akad tabarruk yang dilakukan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan materi. Oleh karena itu, Qad berbeda dengan akad bisnis seperti murabahah, mudharabah yang memiliki unsur keuntungan bagi pemihak yang memberikan modal. Sedangkan menurut Bank Indonesia, Qad adalah perjanjian pinjaman antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan sejumlah dana atau barang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa peminjam harus mengembalikan jumlah yang sama tanpa tambahan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Assalamualaikum, Salvi. Assalamualaikum. Oh iya Alia, kenapa tumben kesini? Jadi tuh kedatangan aku kesini nih ingin minta tolong ke Selvi. Aku nih kan mau bayar kos, jadi tuh aku belum punya duit. Boleh nggak Selvi nolong aku untuk bayar kos aku? Palingan 1 minggu lagi aku bayar kok duitnya. Aku mau pinjam 500.000 aja. Oh iya Alia, boleh. Bentar ya, aku ambil duitnya. A few minutes later. Oh iya Alia, ini uangnya ya. Makasih ya Selvi udah ngasih alat pinjaman. Kalau boleh tahu nanti alat pinjam ini kan 1 minggu, berapa bunganya untuk 500.000 ini? Gak usah lihat, kembalikan apa yang kamu pinjam Ja. Makasih ya Selvi atas pinjamannya, semoga rezekinya melimpah. Amin. Ya udah kalau gitu, Ala izin pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Yang kedua ada landasan hukum Qad dan Qadrul Hasan. Landasan hukum Qad dan Qadrul Hasan yang pertama ada Al-Quran. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, menolong mereka dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik atau qad dan hasanan, niscaya akan kuhapus kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan kamu ke dalam surga. Yang kedua ada As-Sunnah. Aku melihat pada malam Isra, tertulis di pintu surga, balasan bagi sedekah adalah 10 kali lipat, sedangkan balasan bagi qad adalah 18 kali lipat. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qad lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, karena peminjam meminta dalam keadaan sangat membutuhkan, sedangkan peminta minta terkadang masih memiliki sesuatu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang rukun dan syarat qad. Rukun qad terdiri dari 4, yaitu pemberi pinjaman, orang atau lembaga yang memberikan kita pinjaman. Dan yang kedua, peminjam, orang yang menerima pinjaman.
Dan yang ketiga, qad, harta atau barang yang dipinjamkan harus halal, bermanfaat, dan dapat dikembalikan dalam jumlah yang sama. Dan yang terakhir yaitu akad dan ijab qabul. Nah, syarat qad yaitu pemberi pinjaman harus baligh, berakal, dan memiliki hak atas harta yang dipinjamkan, memberikan pinjaman secara sukarela. Dan yang kedua, peminjaman muqtarid, yaitu baligh, berakal, dan mampu mengelola pinjaman, berniat dan mampu mengembalikan pinjaman. Objek pinjaman yaitu halal dan bisa dimanfaatkan, bisa dikembalikan dalam jumlah yang sama, jelas jumlah dan jenisnya. Dan yang terakhir, akad, jelas kesepakatan antara kedua pihak, tidak mengandung riba atau tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Yang keempat ada rukun dan syarat qardul hasan. Rukun qardul hasan. Yang pertama ada mukrid atau pemberi pinjaman. Dan yang kedua ada muqtarid atau peminjam. Yang ketiga ada sighah atau ijab dan qabul. Yang keempat ada maqub alaih atau objek pinjaman. Syarat qardul hasan. Yang pertama ada syarat pemberi pinjaman mukrid, berakal dan baligh atau dewasa, pemilik sah dari harta yang dipinjamkan, memberikan pinjaman secara sukarela tanpa paksaan, tidak mengharapkan keuntungan materi atau tambahan dari pinjaman tersebut. Yang kedua ada syarat peminjam atau muqtarid. Yang pertama ada berakal dan baligh, mampu mengelola pinjaman dengan yang pertama ada berakal dan baligh, mampu mengelola pinjaman dengan baik, memiliki niat untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada syarat objek pinjaman atau maqub alaih, harta atau uang yang halal dan sah menurut syariat, dapat dikembalikan dalam bentuk yang sama, bukan barang ribawi yang bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam pengembalian. Yang keempat ada syarat akad atau sighah, adanya ijab dan qabul antara pemberi dan penerima pinjaman, jelas mengenai jumlah pinjaman dan waktu pengembalian, tidak mengandung unsur riba, paksaan, dan gharar, ketidakpastian. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang manfaat dan aplikasi qad dan qardul hasan. Manfaat qad dan qardul hasan yaitu: 1. Memberikan kesempatan kepada individu atau usaha kecil yang mengalami kesulitan keuangan dan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa beban bunga. Yang kedua, karena qardul hasan tidak mengandung bunga atau tambahan peminjaman, tidak terbebani dengan cicilan yang memberatkan. Dan yang ketiga, menciptakan rasa kepedulian dan kebersamaan dalam masyarakat, terutama antara yang mampu dan yang membutuhkan. Dan yang keempat, mendorong kegiatan ekonomi berbasis kebajikan, terutama dalam dunia usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, qardul hasan adalah amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan materi. Nah, aplikasi qad dan qardul hasan. 1. Banyak bank syariah dan koperasi syariah menyediakan skema qardul hasan, misalnya dalam bentuk pinjaman mikro tanpa bunga bagi usaha kecil. Yang kedua, dana zakat, infak, dan wakaf sering digunakan untuk memberikan qardul hasan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti usaha mikro dan pendidikan. Yang ketiga, beberapa lembaga menyediakan qardul hasan dalam bentuk beasiswa atau pinjaman pendidikan tanpa bunga bagi mahasiswa kurang mampu. Yang keempat, banyak komunitas atau lembaga Islam yang memberikan qardul hasan kepada pengusaha kecil agar bisa mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani riba. Dan yang terakhir, qardul hasan dapat ditetapkan dalam bentuk pinjaman darurat bagi orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana atau musibah. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.